Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, selamat datang di channel Pran Travel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin. Maksud saya kita akan mengadakan sebuah segmen. Namanya segmen apa? Podcast Podcastnya tentang apa? cerita masa lalu. Oh, cerita masa lalu. Masa lalu. Iya. Kita nih ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi insya Allah nggak ada yang tersakiti kayak gitu ya. Ya, sebelumnya kalian belum kenal ya sama aku ya, jadi aku kenalin diri aku dulu. Nama saya Muhammad Rizkyananda. Dan nama saya Rafli Komisyari. Nama saya Muhammad Rafi Ardian. Dan kalian penasaran pasti apa saja masa lalu kita. Jadi let's go. Pertama mau mulai dari siapa nih? Raffi. Silakan Raffi. Nama saya Muhammad Rafi Ardian. Saya lahir di Palembang tanggal 8 Mei tahun 2006. Di mana lahirnya? Di Rumah Sakit Cerita. Terus terus apa lagi? Pas kamu lahir itu kamu kayak ngelakuin nakal nggak? Nakal itu kayak gimana? Kalau baru lahir udah bisa nakal. Enggak, kayak kalian kan udah proses masa balita kan? Ya kalau dulu sih nakal lah bisa. Soalnya Namanya masih kecil ya, masih belum matang ya. iya sampai ya nenek kakek gitu. Oh. Terus kamu sekolah TK di umur berapa? Di umur 3 tahun kayaknya. 3 tahun. Iya. Terus Ya. prestasinya ada nggak? Prestasi kamu di sekolah? Saya tidak punya prestasi. Jadi kamu di sekolah di TK ngapain aja? Ya. Santai ya, jangan tegang. Ini ngobrol santai namanya. Belajar biasa, banyak belajarnya soalnya kalau yang udah selesai belajarnya bisa main, tapi aku banyak belajarnya soalnya aku lambat selesai. Selalu ya, selalu Iya. telat pulang berarti ya. Ya Kadang tuh orang tua suka nungguin nggak? enggak Kesel nggak? Kesel nggak? enggak juga sih. Oke, terus udah ya masa TK ya. Ya Masa SD nih. Nah, gimana nih ceritanya masa SD nih? dari SD biasa sih, enggak ada. Gak ada yang spesial gitu. Iya, SD mana? di IGM Oh, terus TK-nya? di Al Wahab dulu dekat rumah, sekarang udah tutup jadi tempat bimbel sekarang. Oh, oke. Terus di SD itu penghargaan kayak gitu. Enggak ada. Terus kan trending sekarang tuh kan sering banget orang-orang main game ya. Nah, main game, aku juga pas SD dulu main game sih. Apakah kamu juga sama ngelakuin? Main dulu main Grotopia, main Clash. Oh. Terus pernah nggak kamu tuh kayak dihukum-hukum guru Sering dulu karena tidak kerjain tugas. nggak kerjain tugas? Kalau telat, Dulu pernah telat. jarang kayaknya, soalnya rumahnya dekat juga sih. Kalau di ini dekat tidak kerjain tugas dulu pernah ditulis di kertas yang saya tidak mengerjakan kelas tugas terus disuruh keliling kelas terus kelas lain. Nggak apa-apa. Itu namanya Kelas SD. 6, SD keras ya. Iya, SD tuh dimana kita tuh masih belum bertumbuh ya, jadi pematangan sperma masih belum ya istilahnya tuh ya. Jadi sifat-sifat kita tuh masih memang kekanak-kanakan, wajar, jadi kita tuh nakal. Udah ya, kita masuk ke SMP nih sekarang. Kalau SMP dulu di SMP Negeri 9 di main jauh dari rumah, terus yang kesannya kotak gitu, gurunya korup. Ya Allah. Botak licin nggak? 1 senti. Apa lagi? Banyak ya kayak kamu nakal-nakal di SMP itu. Enggak, soalnya di situ tak punya kawan kan, jauh dari sekolah lama ke sekolah baru, Oh, jadi agak susah adaptasinya. Temen juga sedikit di situ. apa lagi? Jadi kalau SMP ya kerjanya ngatin orang. Masalah cinta gimana? Masalah cinta Ah. sih. Enggak ada, soalnya SMP jelek. Gak boleh kayak gitu. Tetap bersyukur. Jelek buat hitam. Jangan gitu. Aduh, tapi ya. Jadi ya Santai. Kita kan tujuan juga untuk biar menghargai gitu. Nah, masa lalu kita tuh menghargai. Terus sekarang tuh tugas kita tuh mengimprovisasi apa kesalahan dari masa lalu. Jadi
janganlah ngata-ngatain diri sendiri, ngasih diri sendiri botak hitam, janganlah. Apa lagi di SMA, di SMP penghargaan gimana soal prestasi? Cuman tarik tambang 17-an itu juara 2. Yang penting ada prestasi, yang penting prestasi, yang penting prestasi. Udah itu aja yang saya SMP. Ya, Kalau SMA SMA mulai masuk masa-masa sekolah-sekolah online kan. Jadi bangun sekolah, pengarahan dari guru, balik kelas, tidur. Tidak pernah absen. Tidak pernah masuk kelas dulu. Itu kelas 10 sampai kelas 11 semester 1. aduh ya Allah. Jadi tidak ada, jadi cuman bangun tidur. Mau tidur monoton, bangun tidur makan, bangun Iya. tidur makan, tidur lagi, Iya, sakit. sakit. Baca buku sih. Iya, itu iya sih. Dulu kan karena kurang kerjaan jadi sering ke Gramedia beli komik. Terus dibaca. Iya, dibaca sampai numpuk sekarang. Sekarang udah bosen. Terus hobi kamu gimana kalau urusan hobi? Hobi ya baca komik sih. Udah. Iya, Tidak berat, kayak main Enggak. futsal, main basket gitu. udah dari Itu SMP tidak bisa main bola, tidak bisa olahraga dulu. kalau SD Udah juga. enggak juga. Ya udah. Terus ya wajar sih pas COVID-19 atau COVID-19 dulu kan online ya kita ya. Iya, Jadi kayak rasa males gerak kita tuh nunggu terus karena kan posisi kita kan di kasur. iya. Mau buka laptop, Tidak ada yang ngawasin juga. nggak ada yang ngawasin. Kita off cam tidur. Iya, aku udah masuk sekarang lagi dulu. Astagfirullahaladzim. Bukan off cam lagi. Soalnya kan kalau off cam terus ketiduran terus tinggal di room sendirian kan malu rasanya. Tinggal. Terus apa aja hobi-hobi yang gimana ya kan? Terkesan buruk lah bagi kamu. Jadi duit orang tua sih. Astaga. Beli komik gitu. Dulu awalnya mau balas dendam soalnya dulu duit THR sering diambilin sama orang tua. Jadi ngambilin balas dendam keterusan. Aduh ya Allah. Ya. Sebenarnya seru sih. Jadi ya nggak monoton, jadi kayak nggak belajar aja gitu lah. Jadi ada nakal-nakalnya wajar gitu nah. Terus Kalau nggak punya SIM naik motor itu termasuk nakal nggak? sebenarnya nakal gitu. Itu kamu ya? Aku juga sih sebenarnya, pribadi aku juga. Ditilang pernah nggak? Ditilang di motor? Pernah sekali dulu. Soalnya masih plat putih kan dilihat polisi, Gak ada SIM. nggak ada SIM. Terus dari masa lalu kamu yang lahir di rumah Caritas berapa? April 6 Mei, 8 8 Mei. 8 Mei 2006. Terus pas kamu juga pas kecil dulu nakal kan, suka apa nih barang-barang yang rusak pas kamu dulu pas kecil yang kamu rusakin? Pas bunga punya oma dulu. Astagfirullah. Bukan pas bunga, pas pajangan yang besar. Iya biasanya kan, iya ini biasanya kan pas itu kan disayang-sayang banget ya sama orang. Nah, terus pas SD juga Arab kan. Apa? Di Mekah. Astagfirullah. Terus pas SD kan, pas SD juga kamu Pas SD udah mulai tobat gitu. SMP. SMP kamu botak kata kamu ya. Ya, SMP ada sedikit temennya. Oke. Terus ketika di SMA kamu udah kayak gini nih penampilan dia SMA nih. Kalau misalnya saya sendiri mendeskripsikan karakter dia itu pendiam, cool, kadang nakal, kadang pinter dia tuh. Karena kaya. Kadang suka kayang. Nggak tahu apa motif anak kayang coba. Kadang ngatain orang. Sering sih itu. Wajar sih, wajar. Soalnya SMP juga sering ngatain orang. Kenapa kamu suka kayang? Seru. Oh iya, mau break dulu nggak? Mau istirahat? Azan? Oke. Ntar ya. Oke, sholat dulu ya. Kita sudah melanjutkan yang istirahatnya tadi, kita udah sholat, dengerin azan, makan sih belum kayaknya. Oke, kita sampai mana tadi ceritanya? Sampai kayak ngeriwain, kayak mengulang-ulang lagi ya kisah kamu ya. Iya. Oke, terus kami Burani ada pertanyaan nih. Masa-masa apa yang paling kamu kenang? Masa lalunya? Kayaknya awal-awal masuk
kelas 11 waktu udah Normal. belum, waktu belum full masih, Oh, kayak waktu masih pulang jam 11. iya ya, setengah-setengah. Kenapa? Ya, Pulangnya cepat karena ya? ya pulangnya cepat, dapat teman baru juga waktu itu kan. Terus juga ya Itulah. mulai ngomong di situ. Oh, berarti kamu ini basicnya tuh atau dasarnya tuh pendiam ya? Enggak juga sih, pendiam karena tidak ada teman waktu itu, Hmm. belum terlalu kenal gitu. Teman SMP juga sering saling ejek dulu. Ya kita lanjut ke masa lalunya Raffi. Masa depan. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Raffi Kausari dan tanggal lahir saya tanggal 15 bulan 4 tahun 2005 Di di Medan, rumah sakit. Rumah Sakit Permata Bunda, Kalau ada kalian orang Medan tuh Polres. keras benar. Terus apa lagi? Masa kecil kamu tuh kayak gimana gitu awal-awalnya? Kalau masa kecil sih dulu tuh baru lahir aku tuh di kebun, di sawit gitu. Di ayahku dulu, maaf ya bukannya sombong, Gak apa-apa. ayahku dulu masih asisten lah, masih di bawah kan. Nah, pangkatnya masih di bawah, jadi aku ngikut ayahku gitu ke kebun di Kalimantan. Nah, di situ kayak gimana ya, serem-serem, banyak hantu gitu. Tiba-tiba Kata itu bukan kayak hantu ya. terus Jangan lah. ya banyak hantu gitu. Terus kayak suara tangisan lah, sering aku pernah pas kecil tuh sering dengar gitu. Sama suara-suara babi hutan sering aku. Iya, sawit lah ya. Iya. Babi laut. Yang paling takut sih ular kataku. Itu nengok kan. ada. Ada Gede nggak ularnya? besar. Kayak apa ya? Ular kobra. Iya, kobra gede. Terus apa lagi? Sekolah deh. Atau Terus kamu sekolah di Medan ya Mas ya? ya masih muda. Terus apa lagi? Nah, itu kan 3 tahun kan, mau 4 tahun tuh kan mau masuk TK tuh kan. Nah, aku disuruh papaku balik ke Medan buat TK di sana aja, jangan TK di kebun gitu. Jadi aku sama mamaku baliklah ke Medan, papaku di Kalimantan. Dia tinggal. Kalimantan. Iya, Kalimantan. Pergi. Enggak, awalnya aku di Kalimantan. Oh, kamu lahir di Medan. Di Medan, terus Kalimantan. Kalimantan, terus balik lagi ke Medan gitu. Terus gimana kalau TK-nya? TK ya Gimana? Belajarnya bukan sombong lagi nih. santai. Santai. Kita kan belum santai. Iya. Aku tuh murid terbaik waktu itu di TK. Sering juara umum 1 di TK. Jadi kalau ada acara-acara juga kayak baca Quran atau hafal surah itu aku sering disuruh sama Umi, kalau guru perempuan kan sama Umi. Kalau kita tuh kayak miss lah ya. Ya, Miss. Panggilan gurunya. Gurunya Umi. Mana lagi? Terus kamu kelulusan? Lulusan dapat penghargaan waktu itu piagam murid terbaik gitu, siswa terbaik di TK itu. Ini oh ya kita apa ya peringatan dulu ya. Ini masa lalu kami tuh nggak dibuat-buat ya. Iya, Nggak dibuat-buat beneran ya. beneran. Jadi jangan mengira kami itu cuma buat-buat masa lalunya. Oh ini ceritanya cuma rekayasa nih, cuma ini nih. Kan kami ini ya memang segmen kami itu namanya masa lalu, segmen masa lalu. Jadi kami itu berdasarkan realita lah ya benar ya. Oke, lanjut lagi lah. Lanjut kan masa masuk SD gitu, masuk SD. Nah, sama sih pertemanan gitu dari kelas 1 kalau nggak salah, dari kelas 1 sampai kelas 4 aku dapat beasiswa karena juara 1 umum terus. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mulai menurunnya itu pas kelas 6 karena agak susah pelajarannya. Gitu. Dari kelas 5 ke kelas 6 itu kayak Kelas 5 masih ranking 4 atau 3 gitu lah. Turun. Pas kelas 6 tiba-tiba rankingnya jadi 8 sama 9. alhamdulillah masih sekolah besar ya kan. Masih susah tapi ya menurun. Terus udah. Terus kelulusan gimana? Lulusan
Kan lulus. Lulusan SD. SD. Lulusan SD itu kami ada acara lulusannya di sekolah. Nah, sebelum acara itu kan ada bulan kemarin ya itu. Nah, kami nginap di sekolah bukan di hotel. Jadi kami kayak buat camping di sekolah, Oh iya. camping malam. TK kamu TK apa? Sama SD juga? Lupa saya nanya. Dan nama TK aku Asakina masih ada sih sekarang. Kalau Sama SD Anizam. gimana ya mas? Di Medan masih? Masih di Medan. Kamu tuh jadi ke Palembang ini pas SMA ini lah, pertama kali. Enggak? Ya first time sih, Hmm. pertama kali. Terus lanjut kita ke SMP kamu nih. SMP kemana? SMP. SMP mana? Nah, SMP aku Harapan Mandiri namanya. Oh, sampai SMA kamu sebelumnya ya? Enggak, beda. Harapan apa? Harapan bangsa. Harapan satu. Oh, harapan satu. Masa-masa SMP. Ya, kalau dibilang masa-masa ini nggak bisa dilupain lah. Kenapa tuh? Banyak kejadian gitu, kayak momen-momen dimana permainan-permainan masih dimaini bukan main HP aja gitu. Kenakalan gimana kenakalan? Masih ada kenakalan, tapi ya kami sering-sering main lah gitu. Terus penghargaan nih, prestasi nih gimana ya? Prestasi. Prestasi. Aku sih menurun SMP nih. Kelas 7 itu aku mahasiswa besar. Kelas 8 itu aku udah ranking 12. Terus kelas 9 itu aku ranking 12 atau 11 kayaknya. Oh, dari Dari beberapa orang. dari 30 faktornya nggak apa? faktornya. Jadi awal kelas 7 tuh ada pencalonan ketua OSIS nih. Oh, Ya OSIS. Waktu itu nyoba-nyoba ya kan. Kayak berbicara gitu di depan guru. Nah, kepilih lah aku jadi ketua OSIS dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi aku 2 periode jadi ketua OSIS itu. Tiga tahun. 3 tahun lah. 2 tahun setengah lah Pak. Ya, terus juga aku masuk paskibra juga dulu SMP. Jadi ya dulunya SD putih, sekarang aku hitam karena paskibra. Terus kamu ini berarti lebih ke non akademik ya? Dan akademik pas SMP. Gimana ya kalau soal kelulusan? Lulusan COVID sih. Jadi kami lulusan kayak Zoom. Iya, langsung ya. Gitu. Sama sekali itu. Upacara itu kan Zoom kali. Kami bertiga ini lulusan COVID lah gitu dibilangnya. Iya. Iya, kami tuh lulusan kopi. Kita tidak tahu kapan berapa. Awalnya Di sana kami juga ada. mau buat acara tiba-tiba COVID lah. Itu kan itu. Kamu jangan lupain saya. Nah, gimana nih masa-masa kamu? Jadi Masa kecilnya dulu. lahirnya dulu. Oke, jadi saya tuh lahir tanggal 23 April 2006 di Palembang di Rumah Sakit Miriam. Kalau nggak salah ya? Oh, jadi kita sama-sama rumah sakit Kristen. Nggak tahu lah. Karena kita Islam. Yang penting lahir. Iya. Iya. Bentar. Ya terus pas masa kecil saya tuh benar-benar nakal. Saya dapat cerita ini dari orang tua saya, bapak saya, mama saya. Kalau saya tuh hobi banget ngancurin barang, hobi naik-naik lemari, suka parkur saya. Istilahnya tuh loncat-loncat. Sampai SMA naik motor brutal. Iya, saya naik motor ini jujur saja brutal. Suka ngebut, suka nyalip. Benar. Terus Saya emang dari kecil brutal ya. iya dari kecilnya udah brutal. Terus kesel lah bapak aku sama mamaku. Oh ya terus aku tuh anak sulung dari 3 bersaudara. Terus selisihnya tuh lumayan jauh sekitar 4 tahun. Dekat sih sebenarnya. Masuk ya kita ke masa TK ya. Kita masuk ke sini. Oke di TK saya tuh di TK Noraini di gimana ya? Saya juga lupa di Palembang sini lah. Cuman ngarang-ngarang bandara lah. Oh, di rumah ya. Iya dekat rumah saya. Oh ya di sini
Rumah Rapi ya. Jadi kalau kalian penasaran latarnya di mana, ini di Rumah Rapi. Jadi saya kesini itu naik motor. Oke, kita lanjut ya. Terus di TK itu saya TK tuh 1 tahun cuma ya. Saya itu lebih nakal dari sebelumnya. Gitu. Saya tuh kayak kalau misalnya guru lagi jelasin, saya naik kursi, saya naik meja, kayaknya ya. Terus saya senang malah ngobrol, sampai diancam guru mau dikurung di kamar mandi. Gitu. Nggak tahu saya ngapain. Apa ya, guru TK guru SD itu lebih brutal dari guru SMP sama SMA. Ya, karena di SMP SMA tuh guru tuh kayak ngerasa kita tuh udah dewasa ya. Di SMA-nya aja. Kalau di SMP belum. Ya, terus prestasi juga nggak ada karena aku nakal tadi. Nakal banget aku tuh dulu. Sampai mau dipaksa gitu ya. Ya, terus dipanggil orang tua kalau nggak salah. Terus lulusan itu kalau nggak salah saya di Pakjo. Di Pakjo itu ada acara, saya memakai baju polisi, di sini pakai topi, di sini ada, pokoknya simulasi jadi polisi lah ya. Nah, di situ saya tuh ada fotonya, aduh saya masih ingat banget pas itu, benar-benar apa ya? Botak. Iya botak. Terus saya tuh kayak albino dulu guys, lebih putih dari sekarang ini, albino banget. Terus masuk ya di SD ya. Kita masuk SD. SD di mana? SD di Muhammadiyah 18 ya. 18 itu kalau di Palembang ini berada di Kebun Bunga ya. Di SD ini bukannya berubah, malah nggak ada perubahan. Berubah juga sih, jadi lebih nakal saya dulu. Jadi kelas 1, 2, 3 itu kan mungkin masa-masa ketika saya tuh benar-benar dimarahin guru ya. Soalnya guru-guru sampai killer semua atau galak-galak semua. Terus kelas 1 itu saya tuh ranking terakhir. Terus belajar juga nggak bisa belajar saya tuh hobi gambar. Terus kelas 2 juga sama kayak kelas 1 kayak tuh ya naik sih, cuma naik dikit aja, ranking 20 dari 40 siswa 30-an siswa. Nah di kelas 3 saya tuh mulai naik. Di semester 1-nya saya tuh ranking 10, cuman saya tuh tetap nakal kayak sampai dipanggil juga, suka jawab guru, orang tua saya dipanggil. Nah di sana di semester 1 kan saya tuh ranking 10 ya. Nah semester 2-nya saya turun lagi ya karena belasan puluhan 20-an. Emang parah sih menurutnya, parah banget. Dan itu tuh disebabin sama kenakalan aku tadi, nggak ada yang mendidik. Guru ngajarin juga aku nggak bisa ngerti. Oke, kita mulai di kelas 4. Di kelas 4 saya tuh mulai Oke, di kelas 4 saya juga mulai ngurang nakalnya ya. Dan wali kelas saya tuh cowok, jadi enak. Jadi kelas 1, 2, 3 tuh wali kelas saya tuh cewek gitu. Terus kelas 4 ya berarti saya tuh statusnya nggak buronan kelas lagi kayak gitu. Nggak separah dulu ya? Iya, nggak separah dulu, jadi orang yang biasa-biasa saja. Begitupun juga sama 5 sih. Terus ranking 6 ini saya tuh udah mau mulai mutusin nih mau S di mana. Nah pertama tuh saya tuh mau masuk MTS karena agamanya tuh ditekan kan. Agamanya tuh terus ditekan. Akhirnya saya tuh masuk IGM karena gimana ya, masa kalau pandangan saya tuh kalau sekolah elit berarti guru yang ngejelasin juga bagus. Iya benar, ada uang harga bar, ada harga ada barang. Nah masuklah di SMP IGM. Terus kelulusan juga, oh ya saya lupa ngejelasin. Terus di kelulusan SD saya tuh acara outbound. Jadi kayak saya tuh bisa bebas mau main apa aja. Nah, terus urusan berkata-kata kotor nih. Kalau kata-kata kotor sih sudah lumrah banget. SMP cowok gitu kan? Iya, SMP cowok bukan. Masuklah di SMP. Nah pas di SMP
saya mulai naik soalnya juga sepi kelasnya dari 35 orang ke 20 orang ke situ, emang dikit muridnya. Ini lebih perhatian. Ya gurunya juga lebih perhatian sama aku, gurunya juga baik nggak galak kayak dulu. Dan di SMP inilah puncak kenakalan aku, dan lebih tepatnya lagi di kelas 8. Di kelas 8 ini saya tuh banyak banget sholat, apa ya, sholat ditinggalin, malah main remi. Tau nggak kartu remi? Kartu remi kan. Ada berjudi. Iya, saya tuh dulu kalau kelas 7 kan nggak juga nakal ya, kelas 8 baru saya nakal. Jadi masih adaptasi ya. Iya, masih adaptasi, saya nakal banget pas itu, tapi nggak sampai dipanggil orang tua. Nah disitulah saya tuh mulai ke Mekah. Kelas 8 itu saya tuh ke umroh saya tuh, jadi mungkin untuk saya biar saya tobat ya, biar nakalnya. Dan alhamdulillah sih sholat saya jadi mungkin lebih konsisten ya. Lebih ya. Iya kalau misalnya lagi. iya kalau misalnya balik dari situ tuh biasanya sholat itu konsisten. Ya, insya Allah. Udah kelas 9 kan? Mulai suka bola. Wes. Kapan? Kelas oh iya kelas 8 itu saya juga mulai suka bola ya. Jadi tim yang saya dukung tuh Real Madrid dulu tuh, karena kan aduh malah jadi bahas tim bola nih, karena Real Madrid dulu terpuruk. Iya kan? Saya tuh lebih suka dukung tim yang terpuruk dulu, baru kan ada proses. Kalau MU suka MU? Terpuruk juga ya. Nanti dulu pas SMA aja itu ya, pas SMA. Jadi SMP terus nah ya di kelas 8 ini saya juara 3. Udah mulai naik ya. Iya di kelas 7 tuh juara 8 semuanya. Ya, sekarang sih kalau peringkat 20-an kalau siswanya cuma 20. Iya. Peringkat 20 siswanya 20 beda. SD kan Ya iyalah. peringkat 20-an. Terus naik kan ke 3. Nah, semester 2 tuh turun Turun lagi. Ya, turun ke 4. Beda 1 doang. Karena kan saya kan umroh tuh. Nah, umroh saya itu sebelum ujian tengah semester. Jadi materi itu kelewat. Jadi saya tuh bingung mau ngisi apa. Di libur. Tapi peringkat 4 Iya. sih. Peringkat 4 sih. Ambil. Dan kelas 9 saya nggak terlalu spesial. Karena di kelas saya tuh unggulan semua, maaf bukan sombong ya, murid-murid di kelas saya tuh unggulan semua, jadi pintar semua. Emang kayaknya guru tuh sengaja masukin saya, dan saya tuh nggak ranking 11 ke atas kalau nggak salah. Banyak pesaing. Iya kan, skala saing mereka pintar semua, pada masuk pintar semua. Dan udah kelas nggak ada yang spesial lagi sih selain kenakalan. Lulusan? SMP. Oh iya, ke SMP itu saya tuh di IGM. Terus kelulusan ya. Dan saya juga kelulusan COVID. Nah, saya tuh pernah ya sempat latihan band untuk acara perpisahan. Cuman gak jadi karena COVID. Kami udah sokongan buat beli angklung. Ternyata nggak jadi. Sedih nggak sih sebenarnya? Bapak terapi kecewa. Iya, kecewa. Nah, kelas 10 ini ternyata, nah ini kita masuk ke SMA. Nah, di SMA ini ternyata masih COVID. Dan Padahal awalnya cuma 2 minggu katanya. iya, cuma 2 minggu. Jadi Saya tuh merasakan di kalau istilah itu di PHP terus. Misalnya tanggal 25 masuk ternyata masih belajar online. Dan kelas 10 itu saya tuh sebenarnya biasa-biasa aja. Kalau misalnya ada Zoom saya ikut. Tapi ada aja pasti ya pelajaran yang saya benci itu bahasa Indonesia. Karena tugas praktek maaf bis. Dan tuh dulu orangnya misalnya maaf ya dulu mis, saya tuh dulu suka bolos, suka terlambat ngumpulin tugas. Terus apa lagi ya, kelas lanjut nih apa lagi kalau mau kelas 10? masa-masa Mulai main gitar. Mulai belajar gitar ya. Oh ya, saya juga bisa main gitar ya. Di kelas 11 ya. Di kelas 11 itu saya tuh mulai bisa segalanya. Karena kan udah, kalau istilahnya tuh new normal baru. Jadi belajar tuh setengah. Misalnya kelompok A hari Senin, kelompok B berarti hari Selasa ke sekolahnya.
Nah kelas 8 inilah saya tuh saya masuk Rohis. Nah setelah saya mau masuk Rohis ini, saya tuh nemuin lah ada Pujaan Hati. Disitulah saya tuh tertarik sama dia. Nah habis itu saya apa ya, saya minta lah nomor teleponnya berapa, bukan nomor telepon sih, kayak aku cari dulu nomor teleponnya tuh di grup pengurus Rohis kayak gitu. Nah ya namanya nggak usah disebut ya, nggak usah lah, Sudah tahu nggak semua kan. ada, nggak ada. Nah, disitulah saya tuh semangat sekolah karena ada dia tuh apa ya, kalau istilahnya tuh ngeladeni saya. Menyemangati gitu mas. Iya. Iya kayak rasa, oh ya dia tuh juga istilahnya tuh tertarik juga sama aku. Nah, rasa ketertarikan sama ngeladenin dia buat aku semangat sekolah. Akhirnya prestasi pun ya ada prestasi saya, yaitu juara dua di kelas. Juara 2 juga di umum ya. Enggak, kalau umum enggak, belum semester 2 itu. Kalau saya masih kalah saingan sih pas itu, karena kan masih ada kelas 12 ya pas saya masih kelas 11. Dan udah, terus kalau prestasi kayak kamu ya olimpiade itu masih kurang saya tuh orangnya gimana ya, enggak. Kalau di rumah kan olimpiade itu kan di rumah kan. Nah kalau di rumah tuh bawaannya mending aku ngerjain PR, ngerjain tugas kayak gini kan, daripada mending tidur, mending nonton video pembelajaran kayak gitu. Nah udah, terus ya akhirnya saya tuh hadiah saya tuh liburan tahun baru tuh ke mana ya, ke Tasikmalaya. Ya, terus masuklah semester 2. Semester 2 tuh aku tuh, kamu tuh mulai ngomong ya pas itu ya. Ya, soalnya kan kami ini kan beda sesi ya. Jadi aku nggak bisa ngeliat kamu. Dan begitu pun sebaliknya. Nah, di semester 2 ini mulai nih ada sesi-sesinya tuh udah disatuin semua ya. Udah mulai. Saya tuh ngeliat bentar, iya dulu ya. Berarti saya tuh udah tahu nih karakter anak ini tuh seperti apa. Waduh, anak ini pendiam banget, cool istilahnya. Sepertinya, dan ternyata nggak, nanti aja ya. Oke, terus di kelas 12 semester 2 ini lah ketemu anak ini si Rapli ini. Dan ya Rapli ini pas pertama kali saya lihat tuh pendiam, pinter, anak basket, ternyata anak futsal, pinter juga tapi. Nah, terus apa lagi ya? Nah, disinilah zaman-zaman olimpiade tuh banyak yang menang. Jadi ada kan kasus kelas kami tuh banyak banget keborong olimpiade kan. Kita kan beda kelas dulu. Ya, emang kamu tuh, Kamu nggak tahu aku tidak tertarik sama berita-berita gitu, mending tidur aku. iya. Nah, disitulah banyak orang yang menang olimpiade. Ya saya cuman perunggu doang. Tapi alhamdulillah sih. Dan udah, setelah itu saya tuh ngerasain down banget. Karena kan ujian saya tuh dapat kecil, dan yang nggak tahu sih tapi sebenarnya hasilnya tuh berapa. Cuma saya tuh feelingnya tuh rasa saya tuh ujian semester saya tuh kecil, dan alhamdulillah ternyata bisa juara satu di kelas, terus juara umum 2, dan alhamdulillah dapat beasiswa juga. Jadi saya dapat hadiah juga di situ, hadiah kerja. Saya terus ditawarin HP baru, terus dan saya nggak mau, tetap apa ya, tetap HP pecah. Nah, saya banget HP ini, banyak sejuta kenangan di sini. Dan udah, kita masuk di kelas, saya masuk di kelas 12 saya tuh masuk 12 IPA 3. dan wali kelasnya tetap sama. Iya, wali sama Rizky kenapa? Saya ini mulai bertemu nih anak nih, sekelas sama dia. Kan sebelumnya enggak sekelas tuh sama anak itu, cuman di bahasa Inggris aja ya kami itu sekelas ya. Terus Cuma sekali, ya sekali doang, sekelompok. doang. Kalau kamu tuh diem banget. Nah, pas 12 kan saya tuh merasakan perubahan yang signifikan ya.
tuh dari diam ke ngobrol kayak gitu. Nah ngobrol kenapa tuh? Soalnya udah mulai kenal, Iya, udah mulai kenal mulai ya. tahu kan Pak, sifatnya kayak ini, orang ini kayak ini. Oke. Terus nah, disinilah saya tuh mulai kayak apa ya, lebih keluar keluar dari zona nyaman. Misalnya zona nyaman saya tuh di rumah, jadi saya tuh zona nyaman saya tuh kan di rumah dulu. Di kelas inilah saya tuh mulai keluar sampai study tour. Dulu saya nggak dibolehin study tour karena masih belum mandiri dia sama orang tua. Ya, aku ke kamar tuh juga kotor sih, tidak mandiri, Wah, berantakan, kotor. kamar aku. Ya, kan tidak mandiri juga tuh. Nah, kalau masih belum mandiri, Iya, iya. Belum mandiri. pen aja tidak bawa. Iya, pen aja nggak bawa, casan aja nggak bawa, saya tuh benar-benar minum aja nggak bawa saya tuh. Suka minta-minta makan. Aduh ya Allah. Terus apalagi di kelas 12 juga ya, menurut kalian aku tuh konsisten nggak dari kelas 11? Terus 11 atau tidak? Kalau aku sendiri sih ya konsisten sih. Konsisten ya. Ya lebih konsisten, terus belajarnya juga makin giat. Ya, ngambis lah, ngambis. Emang kelas 12 itu masa-masa dimana tuh ngambis wajib gitu, ngambis. Soalnya kalau nggak ngambis ya Semakin brutal sih kelas 12. juga seperti saya juga udah semakin brutal, suka-suka ngata-ngatain bapak orang. Weh, kamu anak siapa? Anak Heri. Kamu anak siapa? Vicky, Anak Ricky. ini anak salah. Saya anak Salam. Tapi seru kayak gitu. Nah, saya nggak merasain. Iya, ini yang katanya yang SMA itu. Iya. Oh, kayak gini. Terus juga, nah kan pas kelas 11 tuh kan saya tuh nemu ini pujian. Ini sama pas tuh masa apa? Statusnya tuh masih belum kenal banget lah. Nah, di kelas 12 ini aku tuh benar-benar kenal banget sama dia. Itu bisa dari luar itu. Iya, saya juga nggak dipecat lah, jahat banget kamu. saya tuh udah habis jabatan saya sebagai rois, jadi saya tuh berpisah dengan dia. Sedih. Dalam itu rois saja. Cuman kalau di sekolah, tapi kalau dalam pertemanan masih kok pertemanan. Dan udah di situ saya tuh mulai semangat banget karena saya tuh udah ada pujian. Maksud ada saya tuh juga ada Penyemangat. teman hidup, maksud saya teman penyemangat ya. Ya udah, Masa-masa yang kamu sesali selama kamu hidup selama 16 tahun. Waktu kecelakaan. kecelakaan saya tuh ngebut-ngebutan. Terus sebenarnya saya tuh ya Allah, maaf. Apalagi ya, saya tuh ngelakuin hal yang nakal dulu pas ke SMP. Kalau SD saya nggak nyesel, senang saya banget bisa nakal. Nah, pas SMP saya tuh nakal banget sampai ninggalin sholat. Nah itu nggak bagus banget, jangan ditiru please. Nah, terus kalau yang masa yang pengen diulang ya jelas masa-masa ketika saya kelas 11 semester 2 sih, saya kelas 11 lah. Nah kan belajarnya juga setengah-setengah kan, jadi yang bikin saya tuh sepi lah kelas itu. Sepi, nggak ada yang mulutnya besar, nggak ada yang kalau misalnya guru ngejelasin ngobrol, jadi saya tuh merhatiin banget, Jadi fokus ya. fokus. Dan ya udah, dan kelompok kita nih itu tuh nggak sekelompok ya pas itu ya, Iya. pernah sekali. Oh ya, waktu itu pernah. Nah, gimana rasanya sekelompok sama lu? Diem aja sih. Adaptasi juga sih aku waktu itu. Pas 3 orang sama dia satu lagi, Iya. nah, itu selesai tapi Iya. selesai sudah sedang bekerja sama dengan Anda. Saran kamu selama kamu hidup 16 tahun ini. Iya. Apa saran? Kalau saran saya ini berlaku untuk semuanya ya. Kalau kalian ada kemauan untuk mengembangkan diri, silakan aja. Kalau misalnya, aduh ngembangin diri itu berat, nggak bisa kalian bilang itu. Ngembangin diri itu bisa loh, asalkan kalian tuh ada niat. Itu sih. Aku tuh dari dulu, dari aku nakal berkembang jadi sekarang kan.
karena apa? Karena saya ada niat untuk mengembangkan itu. Seperti itu aja sih. Baiklah, itu saja dari podcast kami. Gimana? Seru nggak? Menceritakan masa lalu kami bertiga. Nah, selanjutnya saya akan menutup podcast ini. Saya Rafli Eko Musyari dan dua teman saya, Muhammad Rizky Ananda dan Muhammad Raffi Erdian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.